Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, agama Islam adalah merupakan sistem kehidupan, merupakan way of life yang ditetapkan langsung oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya bebas dari kesalahan, bebas dari kekeliruan, bebas dari potensi untuk mendapatkan kritik dari siapapun makhluknya. Nah, agama kita, agama Islam, oleh para ulama dicoba dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah tata kepercayaan yang mengikat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan seorang hamba wajib untuk menyembah Allah semata, dan konsekuensinya Allah wajib memasukkan dia ke surga selama dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Akidah adalah pondasi, prinsip dasar yang menjadi pedoman dari aturan-aturan syariah maupun akhlakul karimah. Maka tidak ada artinya syariah dan tidak ada artinya akhlak tanpa akidah yang benar. Akidah yang benar adalah awal dari semuanya. Dan akidah yang benar mengakibatkan seorang menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan yang namanya akhlakul karimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa berbincang tentang makna toleransi. Apa kata Islam tentang toleransi, yang mana di dalamnya terkandung persoalan akidah dan juga persoalan akhlakul karimah. Apa kata Allah tentang hal ini? Bukan kata manusia. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia bicara, hari ini dia bicara, besok bisa diralat, besok bisa dikritik orang lain. Tapi kalau Allah bicara, tidak ada potensi kesalahan sedikit pun. Karena kalau ada salah, dia bukan Tuhan. Maka mari kita berbicara dengan toleransi. Apa itu toleransi? Dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh atau al-musamahah. Rasa lega di dalam hati. Rasa sanggup menghargai orang lain. Itulah toleransi. Bisa menerima perbedaan dalam kerangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toleransi juga bermakna lapang dada. Tetapi kembali ke persoalan akidah, dalam toleransi itu tidak dimungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran masalah-masalah akidah. Masalah yang sudah terjalin kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga diajarkan mengenai akhlakul karimah. Lagi-lagi akhlak yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya tanpa melanggar rambu-rambu akidah. Tidak boleh ada jual beli akidah. Tidak boleh mengorbankan kepercayaan yang sudah tertanam kuat di dalam hati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Islam mengajarkan toleransi. Dan jangan coba-coba mengajarkan kepada umat Islam makna toleransi. Karena hanya umat Islam yang selama ini membuktikan di dalam sejarah sanggup memberikan toleransi yang terbaik. Bukan hanya menurut Allah SWT, tapi menurut akal sehat orang-orang yang jujur hatinya yang melihat fakta di lapangan. Bagaimana Islam tidak dikatakan toleransi? Karena umat Islam sesuai dengan petunjuk Allah membebaskan orang-orang kafir untuk menjalankan agamanya.
Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam urusan agama, tidak bisa dipaksa-paksa. Orang tidak mau masuk Islam jangan dipaksa. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, kafir, bebas. Tidak ada paksaan. Kemudian bentuk toleransi yang lain yang ditunjukkan oleh agama kita adalah bagaimana perilaku keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbisnis dengan siapapun, tidak hanya dengan kaum muslimin. Beliau menghargai semua manusia, asalkan kejujuran dan amanah menjadi pedoman. Jadi berbisnis dengan orang kafir tidak berarti halal untuk melakukan kecurangan. Ya, di masyarakat biasanya ada semacam kebiasaan dalam jual beli, misalnya kalau yang beli orang asing atau orang yang tidak biasa berada di tempat itu, maka harga dimahalkan. Ini tidak betul. Ini bukan ajaran Islam. Jadi di dalam Islam jelas dan tegas bahwa bermuamalah, berbisnis itu boleh dengan siapapun. Juga bertetangga. Rasulullah bertetangga dengan orang kafir. Rasulullah menjenguk orang-orang kafir yang sakit. Dan ini diteruskan, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'in dan seterusnya hingga hari ini. Bahkan dikatakan di dalam sejarah, Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah bertetangga dengan orang kafir, orang Nasrani. Kebetulan rumahnya susun. Imam Hasan berada di lantai pertama, orang Nasrani ini di lantai yang atas. Kita lihat bagaimana toleransi yang diajarkan umat Islam. Sehingga tadi saya mengatakan jangan ajari umat Islam toleransi. Satu saat Imam Hasan al-Basri sakit. Dan mereka ini bersahabat, orang Nasrani ini dengan Imam Hasan. Maka saat beberapa hari tidak kelihatan, orang Nasrani ini mulai mencari kemana ini tetangga saya yang muslim ini. Usut punya usut, cari tahu, ternyata ketahuan kalau Imam Hasan al-Basri rahimahullah sakit. Maka dia segera berkunjung untuk menengok Imam Hasan. Maka mintalah izin kepada istrinya untuk bertamu dan menemui beliau. Maka istrinya pun segera minta izin pada suaminya. Namun karena keadaan, suaminya menghendaki tamu ini untuk masuk ke kamar. Dia nggak sanggup keluar. Maka diizinkanlah orang Nasrani masuk ke kamarnya. Dan dari situlah terbongkar sesuatu yang luar biasa hebat dan dahsyat. Bagaimana toleransi seorang Hasan al-Basri rahimahullah. Waktu orang Nasrani ini masuk, ada tetesan air dari atas. Dan tetesan ini cukup lumayan, kelihatan sekali. Dan tetesan ini ditampung dengan ember. Maka orang Nasrani ini langsung memahami ini air pasti dari kamar mandi saya. Karena di atasnya persis adalah kamar mandi rumah dia. Maka segera orang Nasrani ini mencecar Hasan al-Basri, wahai imam, sepertinya ini air dari kamar mandi saya. Enggak, kita ngobrol yang lain, ini enggak masalah, enggak penting lah. Dicoba dialihkan kemana-mana pembicaraan, karena beliau tidak ingin ada haraj, ada perasaan tidak nyaman dari tetangganya yang non-muslim, yang kafir ini. Tapi orang kafir ini rupanya orang yang berakhlak. Dia tidak mau menerima sampai ada penjelasan yang benar, air ini dari mana dan sejak kapan air ini turun. Maka sampai kepada saat di mana imam tidak bisa lagi kecuali berkata apa adanya. Dipaksa untuk berkata jujur. Maka kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ya sebetulnya ini nggak masalah buat saya. Memang ini air dari rumah kamu, dari kamar mandi kamu. Setiap hari kami tampung dan kami buang, dan ini nggak ada masalah. Saya dan istri bergantian setiap hari membuang air itu.
mukanya berubah menjadi merah. Sejak kapan ini terjadi? Kurang lebih 20 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata. Malu besar, merah mukanya, dan segera dia bersujud menyatakan syahadat masuk Islam. Inilah toleransi yang diajarkan sampai pada tingkat yang tidak masuk akal buat umat-umat lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam keseharian kita dapati di dalam perayaan-perayaan agama lain, terutama yang sering disorot adalah perayaan Natal, adanya himbauan baik dari kalangan Nasrani maupun dari orang-orang kita sendiri umat Islam untuk bertoleransi, tapi toleransi menurut perasaan mereka, menurut pikiran mereka, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Yaitu kita berbaur dengan mereka, merayakan ritual ibadah mereka. Kita bersama-sama, barangkali mungkin tidak menyanyi, tapi kita hadir di situ, kita merayakan bersama. Kita senang, bahkan dengan aksesoris keislaman kita. Ini beredar kemana-mana videonya. Dan ini adalah salah satu ajaran yang sedang menggaung saat ini, yaitu ajaran pluralisme, ajaran sinkretisme. Pluralisme mengajarkan kepada kita bahwa semua agama itu baik dan benar. Saya kira semua umat beragama, kalau mereka sadar dengan agamanya, mestinya hanya menganggap agamanya yang benar dan agamanya saja yang baik, tanpa harus menghina agama lain. Jadi kalau agama ini sudah jadi gado-gado, dicampur aduk, apa jadinya agama itu? Maka jadilah nanti agama yang bermacam-macam itu satu agama. Sementara agama itu adalah hasil dari pencarian kebenaran dari masing-masing manusia. Hanya bedanya dalam agama kita dibimbing oleh wahyu, di dalam agama lain wallahu a'lam. Kemudian pikiran yang namanya sinkretisme, mencampur adukan ajaran agama. Semua agama itu baik, semua agama itu benar, maka kalau dicampur aduk rasanya akan lebih baik menurut pikiran mereka. Nah, virus ini ditanamkan oleh orang-orang barat lewat kaki tangannya yang ada di Indonesia dan menjadi populer. Bahkan kemudian dicari pembenar-pembenarnya, bahkan dicari ayat-ayatnya yang mereka anggap sebagai sesuatu yang relevan atau dipaksakan sesuatu yang relevan. Jadi alhasil ini adalah virus yang berbahaya, termasuk kebiasaan-kebiasaan seperti merayakan tahun baru. Kemudian juga pada bulan Februari, hari kasih sayang. Ini adalah ajaran-ajaran yang sebetulnya berasal dari paganisme yang ditempelkan kepada agama Nasrani dan sekarang dicoba ditanamkan ke dalam hati umat Islam di Indonesia dan juga di dunia lain. Dan ini sangat berbahaya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga menyaksikan para pejabat negara, bahkan sebagian ulama-ulama, ya, yang disebut ulama lebih tepatnya barangkali, atau pemimpin-pemimpin agama, di dalam awal sambutannya selalu mencampur adukan antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam-salam yang lain. Misalnya Shalom di dalam agama Kristen, Om Swastiastu, ya, di dalam agama Hindu, yang berarti semoga dalam keadaan selamat atas karunia yang widi. Jadi rububiyah kita, uluhiyah kita dirusak di situ. Tauhid kita batal. Karena yang memberi kesejahteraan, memberi keselamatan itu bukan Allah, tapi Sang Hyang Widi. Kemudian di dalam agama Buddha ada ucapan Namo Buddhaya. Ini juga dibaca di dalam awal salam, yang berarti terpujilah semua Buddha. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian di dalam agama Konghucu juga ada ucapan salam kebajikan, ya, atau dalam bahasa Cina Wei Di Dong Tian, ya, yang berarti hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan Tian, yaitu Tuhan. Semuanya ini adalah salam-salam mungkar, kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang wajib kita jauhi dan tidak boleh kita melakukan tasyabuh, meniru-niru, karena ini bisa membatalkan syahadat kita. Terlepas dari orang yang melakukannya keberatan dengan ucapan ini. Kalau dia keberatan itu urusan dia, tapi akidah kita mengajarkan seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kepada ajaran toleransi, bahwa toleransi di dalam Islam merupakan hikmah atau salah satu hikmah terbesar dari agama kita, dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada kufar, yaitu kufar dhimmi, kufar mu'ahid, ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi, orang-orang kafir yang dalam ikatan perjanjian dengan umat Islam. Beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyakiti kufar dhimmi, maka aku akan berperkara dengannya nanti. Dan barang siapa yang berperkara denganku, maka aku akan memperkarakan dia di hari kiamat nanti. Jadi menyakiti orang-orang kafir yang dalam perjanjian dengan kita atau dalam kehidupan yang harmonis dengan kita, itu adalah kejahatan dan kezaliman dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyakiti Rasul pasti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Bukan toleransi menurut pendapat si A atau si B, Profesor A atau Profesor B. Sampai seorang orientalis dari Inggris yang jujur bernama T.W. Arnold yang mengatakan perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa sama sekali. Ini yang ngomong mereka sendiri, orang kafir, orientalis. Namun, para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, toleransi tidak sama dengan mengorbankan akidah, tidak sama dengan jual agama. Toleransi tidak bermakna menerima keyakinan orang lain dan ditanamkan, dicangkokkan ke dalam agama kita. Ini pernah dicoba dilakukan oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan apa yang diucapkan mereka orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga menyembah Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang baik, ya, menurut pertimbangan kami, akal kami, maka kami mengikuti. Dan kami akan amalkan hal itu. Namun sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan ajaran agamamu, maka engkau juga harus mengikuti ajaran kami. Itulah toleransi menurut mereka. Toleransi yang tidak ada basis akidahnya, tidak ada landasan akidahnya sama sekali. Dan ini yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang kafir zaman sekarang dan oleh sebagian yang mengaku kaum muslimin, bahkan pemimpin-pemimpin agama di level-level yang cukup tinggi. Jangan tanya yang di level yang di bawahnya. Jadi ditiru, diikuti. Sementara Islam mengajarkan kepada kita prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, semuanya ambil. Dan untukku agama. Kamu gak usah ikut-ikutan agama. Kita masing-masing.
Jadi perayaan-perayaan agama lain silahkan jalan, tidak ada masalah. Tapi jangan coba-coba kita ikut memeriahkan. Berarti kita telah masuk ke dalam lingkar agama mereka. Dan kita telah membatalkan syahadat kita sendiri. Bahkan tidak hanya di dalam surat Al-Kafirun, di dalam surat Yunus ayat 41 Allah berfirman, antum bari'un mimma a'mal. Ya. Kalian terbebas dari semua yang aku kerjakan. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan aku bebas terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini sama dengan atum dinu waliyadin. Jadi tidak perlu kemudian kita berbaik-baik dengan cara yang ngawur, dengan cara yang tidak benar. Ini akibat juga orang-orang tidak beragama secara murni, mengikuti agama, ajaran-ajaran awal dari agama tersebut. Orang-orang Nasrani tidak semestinya demikian kalau mereka mengikuti ajaran mereka yang benar. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita coba untuk mengkaji secara rinci beberapa butir penting di dalam toleransi menurut pandangan Islam. Yang pertama, bahwa orang Islam itu wajib hukumnya berbuat adil dan berbuat baik kepada orang kafir. Wajib. Kecuali orang-orang kafir yang memerangi, ya, yang disebut dengan kafir harbi. Nah, perbuatan baik ini adalah selama tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran ubudiyah, peribadatan kepada Allah. Selama tidak melanggar syariat. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang sama sekali kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan juga tidak mengusirmu dari negerimu sendiri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian, butir berikutnya, di dalam Islam kita wajib menolong siapapun. Jangankan manusia, binatang sekalipun wajib kita tolong. Bahkan di dalam kisah dikatakan ada seorang yang masuk surga gara-gara memberikan pertolongan pada seekor anjing dengan memberikan minum. Hanya ngasih minum. Ya, apalagi manusia, wajib ditolong. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Menolong orang sakit yang masih hidup akan mengakibatkan seseorang mendapatkan pahala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa di dalam Islam persoalan agama, tetapi hubungan silaturahmi antar keluarga meskipun ada perbedaan agama harus dijaga dan dirawat selama tidak masuk ke dalam ranah agama. Kita lihat contohnya misalnya di dalam surat Luqman ayat 15 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu, orang tua kita ya, memaksa kita untuk mempersekutukan dengan aku, yaitu Allah, tentang sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, maka jangan kau ikuti. Fala tuti'huma wa sahibhuma, tapi pergaulilah mereka. Ya, perlakukan orang tua itu sebagaimana mestinya orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Fid dunya ma'rufa, di dunia ini dengan cara ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Jangan sia-siakan mereka. Dan kita wajib mentaati mereka selama di luar masalah-masalah akidah, di luar masalah yang bertentangan dengan syariat kita.
Jadi tidak ada kemudian alasan diminta tolong nyapu, kemudian kita mengatakan maaf kita beda agama. Itu mungkar. Dia berbohong atas nama agama. Tidak demikian. Allah mewajibkan kita wasahibuma fid dunya ma'rufah. Jadi hubungan kerabat itu harus tetap dijaga. Ya, harus tetap dijaga. Kemudian di dalam satu riwayat, beliau Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih membenci Islam, masih kafir. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menjalin hubungan baik dengan beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, boleh, boleh sekali." Dan kemudian Ibnu Uyainah mengatakan setelah kejadian itu turunlah ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu bukti toleransi dalam agama kita adalah setiap muslim diperbolehkan untuk memberi dan menerima sesuatu dari orang-orang yang berbeda agama. Selama pemberian itu yang kita terima tidak ada maksud-maksud jahat atau maksud munkar. Misalnya dengan membeli akidah kita atau punya tujuan-tujuan konspiratif, ya, mau menghancurkan kita dengan berpura-pura memberi sesuatu atau memurtadkan kita, memberikan supermi, ya, dan sebagainya. Yang seperti itu tentu dikeluarkan dari sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bagaimana Umar bin Khattab setelah mendapatkan suatu pakaian yang beliau merasa kurang layak menggunakannya, maka beliau berikan pakaian pemberian Nabi SAW kepada kerabatnya yang masih kafir. Jadi Rasulullah mendapatkan hadiah, kemudian hadiah ini diberikan kepada Umar, dan Umar kemudian memberikannya kepada familinya yang masih kafir. Ini membuktikan bahwa memberikan sesuatu pada orang kafir boleh. Kemudian di dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima pemberian seorang Qasrus Persia dan Kaisar Romawi. Para penguasa non-muslim sejumlah wilayah kala itu sering sekali memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berupa baju kulit, sutra yang tidak murni dan sebagainya. Selain dari kolega, hadiah juga diterima dari para sahabat, seperti hadiah dari Bilal pada Rasulullah SAW. Jadi singkat cerita bahwa hadiah itu boleh diterima dan boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, butir yang berikutnya adalah bahwa kita diharamkan untuk melibatkan diri dalam perayaan agama lain. Kita tidak boleh ikut-ikutan dan kita tidak perlu mendapatkan bantuan pihak lain untuk acara-acara ibadah kita. Inilah toleransi yang sebenarnya. Meskipun kadang-kadang kita mendapatkan pancingan-pancingan yang membuat kita secara perasaan tidak nyaman. Contoh, pada waktu Idul Fitri mereka mengucapkan selamat Idul Fitri dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada waktu Natal kita mikir, Idul Fitri mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, masa Natalan saya nggak mengucapkan selamat? Nah, disinilah seorang Muslim dituntut untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada perasaan dirinya sendiri atau akalnya sendiri yang bisa jadi sangat dangkal, sangat terbatas. Ucapan selamat Natal artinya kita mengucapkan selamat atas kelahiran seseorang yang dituhankan oleh agama lain. Belum lagi kita tahu bahwa tanggal lahir itu adalah tanggal yang dibantah sendiri oleh sebagian Nasrani. Nah, inilah yang memang selalu ditawarkan oleh orang-orang kafir kepada kita
yang menyebabkan kadang hati kita merasa kurang nyaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim menurut para ulama. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la tadkhulu 'ala al-musyrikina fi kanaisihim yawma 'idihim fa inna as-sukhtata tanzilu 'alaihim. Jangan sekali-kali kalian masuk kepada gereja-gereja saat mereka merayakan ibadah mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian Umar juga berkata, istanibu a'da Allah fi ayadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Kita tahu bahwa semua orang kafir pada saat mereka kafir adalah musuh Allah. Maka jangan sampai kita menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri perayaan-perayaan yang mereka buat. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah juga berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan atau menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, lalu mereka kemudian berlalu begitu saja untuk menjaga kehormatan dirinya. Pertanyaannya, apa itu az-zur? Salah satu tafsir dari az-zur adalah menghadiri perayaan-perayaan di dalamnya ada kemaksiatan, termasuk waktu kita mengikuti Natalan bersama. Di situ ada peringatan kelahiran Tuhan, agama lain. Sementara kita hadir di situ, turut bertepuk tangan, turut bernyanyi barangkali, atau menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan di situ. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian salah satu bentuk toleransi di dalam Islam adalah kita diharamkan untuk merusak tempat ibadah agama lain. Di dalam surat Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, "Walaula dafa'Allahu an-nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran." Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang pasukannya menghancurkan gereja dan tempat ibadah orang-orang kafir. Dikatakan di dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada pasukannya, jangan sekali-kali kalian menghancurkan gereja, biara Yahudi, dan rumah peribadatan Majusi. Ini adalah larangan yang keras dan tegas yang termaktub dalam Al-Quran dan juga dalam hadis atau riwayat-riwayat para sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita masuk pada bagian yang terakhir. Di antara butir dalam masalah toleransi ialah kita wajib lemah lembut di dalam muamalah kepada orang-orang kafir. Dan bahkan kita harus lebih berhati-hati saat berjanji dengan mereka, karena wajah Islam tercermin di dalam wajah kita. Kalau kita banyak melakukan kecurangan, kejahatan, maka mereka akan melihat Islamlah yang jahat, Islamlah yang tidak adil. Sementara itu adalah kesalahan dan kekurangan kita sendiri. Maka kita wajib berhati-hati. Allah berwasiat kepada kita dalam surat Al-Ankabut ayat 46. "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan sekali-kali engkau berdebat dengan ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, kecuali dengan cara yang baik, kecuali yang hasan, cara yang baik, cara yang mulia, cara yang mengangkat martabat kita sendiri dan mengangkat martabat agama kita Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa butir penting di dalam masalah toleransi beragama yang harus kita junjung tinggi dan kita pahami baik-baik sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap akidah kita sendiri atau pelanggaran-pelanggaran terhadap
umat lain yang sebetulnya tidak layak kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah pada kita dan selalu memberikan rasa toleransi sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita tampil menjadi umatan wasatan, umat pertengahan, dan sebaik-baik umat yang selalu mengajak kepada ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.